Halo kawan cerita, berjumpa kembali dalam Di Balik Cerita. Kali ini Di Balik Cerita akan menyajikan sebuah kisah yang berjudul Babi Ngepet. Di suatu desa yang telah tenggelam dalam warna ungu lembayung saat matahari terbenam, suara adzan maghrib berlalu terlalu lembut, menyatu dengan aroma kayu bakar dan masakan yang menyeruak dari dapur-dapur warga. Di ujung jalan yang mulai remang, berdiri sebuah rumah besar yang kusam. Kontras dengan rumah-rumah kecil di sekitarnya yang tampak seperti hidup. Rumah itu adalah milik Mas Aris. Ia terduduk diam di kursi roda di dekat jendela yang berdebu. Matanya yang sayu menatap hampa ke arah jalanan. Di atas meja di sampingnya, sebuah foto lama yang retak memperlihatkan kedua orang tuanya berdiri sombong di depan mobil mewah. Aris mencoba meraih gelas air, namun tangannya gemetar hebat. Gelas itu jatuh, pecah berkeping-keping di lantai kayu. Aris tidak memungutnya. Ia hanya menunduk. Bahunya berguncang pelan dalam kesunyian yang menyesakkan. Beberapa warga melintas di depan pagar rumahnya yang berkarat. Tanpa mengetuk pintu, mereka menaruh rantang makanan dan beberapa lembar uang di atas tiang pagar. Sebuah ritual iba bagi pemuda yatim piatu yang lumpuh sejak kecelakaan tragis itu. Aris hanya melihat mereka dari balik tirai tipis dengan tatapan yang sulit diartikan. Di desa ini, Aris adalah simbol kemalangan yang patut untuk dikasihani. Seorang pemuda yang hidupnya hancur bersama habisnya warisan orang tuanya. Orang tuanya pergi meninggalkan Aris dengan warisan beberapa harta, namun lebih banyak hutang yang harus ia tanggung. Malam merayap naik, adzan Isya berkumandang dengan syahdu, memanggil warga untuk menunaikan sholat di masjid. Satu persatu lampu teras rumah warga mulai padam. Gelombang kain sarung dan mukena putih bergerak menjauh menuju masjid yang terang benderang di pusat desa. Memang desa itu masih sangat ketat dengan Islamnya. Hampir semua warga selalu sholat di masjid secara berjamaah. Lalu saat pintu masjid tertutup, suasana di rumah Aris mendadak berubah. Aris tidak lagi tampak lemah. Ia turun dari kursi roda dengan gerakan yang sangat tangkas, namun tidak dengan cara berdiri. Ia merangkak di lantai dengan posisi tubuh yang aneh. Seolah-olah sendi-sendinya telah melonggar. Ia kemudian menuju ke sebuah lemari tua di bawah tangga yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Dengan gerakan ritmis, ia membuka sebuah papan lantai rahasia. Dan di dalamnya tersimpan sebuah peti kayu jati kuno, peninggalan orang tuanya. Aris mengeluarkan selembar kain kafan yang sudah menguning dan sebilah taring babi hutan yang menghitam. Ia menyalakan sebatang lilin hitam di tengah ruangan. Asap kemenyan mulai mengepul, memenuhi sudut-sudut kamar yang pengap. Aris mengusap buku catatan kulit hitam milik ayahnya, mencium aroma tanah dari peti itu, dan mulai melakukan gerakan-gerakan aneh di atas lantai. Bayangannya di dinding memanjang, membengkok, dan perlahan-lahan berubah menjadi siluet binatang yang buas. Seekor babi hutan, hitam, besar, dengan mata merah menyala, melompat keluar dari lubang rahasia di bawah rumah Aris.
Binatang itu tidak mengeluarkan suara kuku di atas tanah. Ia bergerak seperti bayangan yang menyelinap. Babi itu melesat melewati kebun pisang yang gelap, mengincar rumah-rumah warga yang kosong. Ia adalah pemangsa yang cerdas. Dan saat tiba di depan rumah saudagar, babi itu tidak merusak pintu. Ia hanya menempelkan moncongnya pada celah jendela. Dan secara magis, lembaran uang kertas dari dalam rumah seolah tersedot keluar, melayang di udara dan menempel erat pada bulu-bulu punggungnya yang berminyak dan menghitam. Satu persatu rumah ia satroni. Babi itu mewarisi insting gelap yang dulu dimiliki orang tuanya di desa asal mereka sebelum pindah ke Sukamaju. Harta yang dulu dinikmati Aris saat kecil ternyata berasal dari jejak kaki yang sama. Kini, demi menyambung hidup dan menutupi segala hutang serta kegagalan warisannya, Aris menempuh jalan terkutuk yang sama di tengah kesucian warga di desa itu. Ketika sholat Isya hampir selesai, seorang warga yang bertugas menjaga keamanan di desa melihat sesuatu yang ganjil melintas cepat di dekat pos ronda. Senter yang ia nyalakan menangkap siluet babi hutan yang punggungnya dipenuhi lembaran uang. Tanpa membuang waktu, ia memukul tiang listrik dengan keras. Teng, 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 suara syahdu pecah seketika. Jamaah yang telah selesai sholat berhamburan keluar dari masjid dengan emosi yang memuncak. Obor-obor dinyalakan, parang dihunuskan, dan pengejaran massal terjadi di tengah gelapnya hutan jati di pinggir desa. Babi itu melompat dengan lincah, menghindar dari kepungan cahaya senter yang menari-nari. Namun babi itu terpojok di sebuah pagar kawat berduri yang membatasi lahan desa. Saat ia bersiap melompat, seorang pemuda desa yang sudah bersiap di balik pepohonan mengayunkan parang panjangnya dengan sekuat tenaga. Parang itu berhasil mengenai kaki belakang si babi, merobek daging hingga ke tulang. Babi itu mengeluarkan lengkingan tinggi yang mengerikan. Darah hitam pekat menyembur ke tanah. Namun babi itu berhasil melompat pagar dan menghilang ke dalam rimbunnya semak berduri menuju arah pemukiman. Warga berkumpul di depan pagar kawat tersebut. Mereka mengarahkan cahaya obor ke tanah dan menemukan jajaran darah yang masih hangat dan beruang. Dengan napas terengah-engah, mereka mengikuti jejak merah itu. Titik-titik darah itu menuntun mereka tepat ke depan pintu rumah besar Mas Aris. Warga saling pandang dalam keraguan yang mencekam. Tanpa bicara, mereka mendobrak pintu depan yang tidak terkunci. Mereka merangsak masuk ke dalam kamar utama yang gelap. Di sana, Mas Aris ditemukan sedang berbaring di atas ranjang, tertutup selimut hingga ke leher. Keringat membanjiri wajahnya yang pucat pasi. Napasnya tersengal-sengal. Kepala desa kemudian maju selangkah. Ia menarik paksa selimut itu. Seketika dunianya seolah berhenti berputar. Karena di balik selimut itu, kaki Mas Aris yang selama ini dianggap lumpuh, kini memiliki luka robek segar yang lebar. Darah mengalir deras membasahi kasur putihnya. Dan di bawah tempat tidurnya, tumpukan uang kertas yang berlumuran air liur dan tanah berserakan, mengungkap kebenaran yang paling mengerikan. Aris perlahan menoleh ke arah warga. Tidak ada lagi raut kesedihan atau penderitaan di wajahnya. Dan di samping tempat tidurnya, buku catatan tua ayahnya terbuka pada sebuah halaman yang memperlihatkan sketsa transformasi manusia menjadi babi. Aris mencengkeram taring babi di lehernya. Sementara di kejauhan, suara warga kembali terdengar lembut.
meninggalkan rumah itu dalam keheningan kutukan yang kini telah terbuka sepenuhnya. Nah kawan-kawan, itulah tadi kisah tentang Mas Aris yang menjadi babi ngepet dari warisan kedua orang tuanya. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan sebelum video ini berakhir, pastikan kawan-kawan sudah menekan tombol like dan tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video yang berikutnya. Karena di balik cerita masih ada cerita.